Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kapsek. Pagi, Pak. Jadi maksud kedatangan ulun pada hari ini ingin menanyakan dan mewawancarai Bapak terkait dalam hal pengambilan keputusan yang sudah Bapak tanyakan sebelumnya. Ini Bapak bersedia? Siap, betul. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, ini dalam masa Bapak menjadi pimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun moral itu saya melihat dari kasus-kasusnya. Terkadang kan dalam setiap harinya ini kan mungkin tidak tidak serta-merta berjalan dengan lancar. Tentu ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi, baik itu di lingkungan sekolah, guru antar guru maupun guru antar siswa. Jadi langkah yang saya ambil itu mungkin mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah melalui informasi-informasi dari rekan-rekan guru. Iya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dalam mengambil keputusan itu saya melihat dulu dari segi kasusnya, Pak. Kalau kasus dilema etika dan nilai kebaikan ini terkait dengan hubungan antar siswa dengan guru, mungkin saya akan panggil mereka dulu untuk mengetahui permasalahannya, mengidentifikasi permasalahannya. Begitu juga dengan misalkan antar rekan guru dengan guru. Jadi kita sama-sama pecahkan dulu permasalahannya. Mungkin itu aja, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi selama ini apabila ada kasus yang berkaitan dengan etika dan rujukan moral, ini biasanya kita akan mengadakan pertemuan dalam penyelesaian masalah apabila kasusnya ini memang dianggap berat lah. Berbeda dengan kasus yang sifatnya urgent yang harus diselesaikan pada saat itu, mungkin kita akan panggil pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Mungkin dari dari pemanggilan itu kita bisa menggali informasi yang jelas, kemudian kita akan berdiskusi tentang penyelesaian masalahnya. Tetapi kalau kasusnya ini bersifat melebar, nah ini kita akan diskusikan dengan rekan-rekan guru. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasa yang pengambilan keputusan yang efektif yang selama ini saya rasakan adalah pertama keterbukaan antar pimpinan dengan rekan-rekan guru, kemudian selalu memberikan pengertian terhadap peserta didik, selalu juga terbuka dengan wali kelasnya. Terkadang ada kan siswa-siswa yang tidak mau terbuka terhadap permasalahan yang mungkin saja itu tidak bisa terawasi oleh guru. Jadi kita bersama rekan guru ini mencoba untuk memberikan pemahaman ini agar mereka bisa terbuka dan bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Kalau sudah permasalahan ditemukan, baru kita akan mencari langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi intinya ada keterbukaan. Ada keterbukaan. Kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja tantangannya Bang? Tentu ada tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan ini. Terkadang yang tantangan terjadi itu ketika mereka tidak merasa melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang melanggar dilema etika ini, sehingga
sehingga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka mau terbuka gitu. Nah, tentu ini memerlukan pendekatan-pendekatan yang mungkin perlu lebih dalam lagi kita kaji nanti ke depannya. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan itu Bapak eksekusi di tempat kah atau memerlukan jadwal untuk memutuskan sebuah kasus? Dalam penyelesaian kasus itu kita biasanya melihat dari keurgenannya. Artinya ini kasusnya ini perlu ditangani cepat atau tidak. Kalau misalkan kasusnya ini sifatnya perlu penanganan yang cepat, mungkin kita akan melakukan penanganan secepat mungkin, dan ini melibatkan mungkin orang-orang yang kita butuhkan dalam penyelesaian permasalahan. Misalkan terjadi perkelahian nih di antar siswa kan. Nah, ini ada laporan, misalnya mungkin kita akan melibatkan dari siswa-siswanya, kemudian dari gurunya, bisa juga dengan orang tuanya, karena ini bisa mempengaruhi. Kalau ini dibiarkan, ini nantinya bisa terjadi serang-serangan, Pak. Nah, nanti orang tua ini keberatan, karena ini kan akhirnya menyebar, jadi ini perlu tindakan langsung gitu. Nah, kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya bisa kita atasi, kita redam dulu. Nah, ini mungkin bisa nanti kita akan diskusikan atau musyawarahkan dengan rekan-rekan dulu. Terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Undipika?